Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah sobat, poin penting yang saya pelajari yang pertama adalah jangan kita itu terlalu fokus untuk mengumpulkan harta duniawi sehingga melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah mengejar harta duniawi dan melupakan hubungan kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Tetapi harus balance sobat, seimbang. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk memuji Tuhan. Ada waktu untuk bekerja, ada juga waktu untuk kepada keluarga, ada family time. Jangan terus bekerja mencari uang. Kenapa? Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, jadi kita harus itu juga mengumpulkan harta di surga. Coba kita cek ya sobat ya, kita baca, kita renungkan Matius 19 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada contohnya sobat, di mana karena begitu kayanya atau karena cintanya kepada uangnya, kepada hartanya, pemuda tadi itu, orang muda itu tidak ingin membagikan ataupun menjual miliknya, segala miliknya untuk orang-orang miskin. Nah, berarti apa? Dia tidak mengumpulkan harta di surga. Padahal tadi dikatakan oleh Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga." Berarti apa? Orang muda ini lebih mengutamakan harta di bumi daripada di surga. Padahal orang muda ini sudah melakukan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah dilakukannya. Tetapi ada yang kurang. Dia lebih mencintai harta duniawi daripada harta surgawi. Yaitu apa? Mengasihi sesama dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, sobat ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Padahal seharusnya di hati kita ini, di hidup kita ini ada Tuhan Yesus, bukan harta duniawi yang hanya sementara. Begitu sobat ya. Kemudian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi terkadang mata ini membuat kita itu memiliki keinginan yang banyak. Wow, contoh, ada mobil baru, aku harus bekerja untuk mencari mobil itu. Ada lagi keluaran terbaru lagi, beli lagi, kerja lagi, beli lagi. Jadi apa? Tidak ada rasa kepuasan. Berarti kalau mata kita dikuasai oleh ketidakpuasan, ya itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Bekerja terus,
tanpa ada kepuasan, tanpa ada rasa bersyukur. Ada HP terbaru, bekerja supaya bisa membeli HP terbaru. Muncul lagi tanpa HP terbaru, bekerja lagi tanpa ada rasa puas, rasa bersyukur. Nah, makanya dikatakan sobat, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, harta-harta duniawi. Jadi, harus kita pilih harta duniawi sementara. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi sama, kita memperoleh harta surgawi yang kekal. Makanya kumpulkanlah bagi kita harta di surga. Nah, jadi itulah yang bisa kita pelajari sobat. Jangan menginginkan milik sama kita. Perintah Tuhan yang ke-10 sobat ya. Nah, itu juga salah satu ya sobat. Kita selalu menghabiskan waktu itu untuk bekerja karena kita iri juga bisa. Mata kita melihat hal yang baik, kita iri, timbul hati, dan kita melupakan waktu untuk keluarga, untuk diri kita sendiri. Bahkan kita lupa waktu untuk berdoa ataupun beribadah. Sobat ya. Oke, itu yang dapat saya simpulkan, yang saya pelajari. Jadi jangan pernah kita tergila-gila kepada harta duniawi, karena harta duniawi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita orang dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Oke sobat, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom.